Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini pekan biasa yang ke-10. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Blasius Sumario SCJ yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Blasius. Mari sahabat yang terkasih kita menyapa Romo. Romo, selamat datang, salam damai. Apa kabarnya hari ini Romo? Terima kasih Bu Lucy, kabar baik, sehat dan juga hidup dalam kebahagiaan. Amin. Kebaikannya itu pun menyebar buat kita umatnya. Terima kasih ya Romo. Oke, baik. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk membuka hati agar Tuhan dan sabdanya tinggal dalam pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau selalu menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami, dan Engkau dapat ditemui di tempat di mana kami berada. Melalui pengalaman Nabi Elia, kami dapat belajar bagaimana mencari Engkau. Ternyata Engkau dapat ditemukan di dalam ketegangan jiwa kami. Dalam pengalaman-pengalaman yang tidak enak, Engkau juga hadir untuk menolong dan membantu kami. Semoga kami senantiasa mencintai keheningan dan menghindari hiruk-pikuk yang tidak perlu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah, ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari, seturut sabda-Mu, carilah wajahku. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Raja-Raja, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab pertama, Raja-Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun, Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun, dalam gempa pun, Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusullah api. Namun, Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampainya di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu,
cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut firman-Mu. Carilah wajahku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu suatu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus mencari surat cerai kepadanya. Barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Blasius, dari bacaan pertama kitab Raja-Raja tentang kisah Nabi Elia, ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat terkasih? Terima kasih Bu Lucy. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita sudah sungguh bergembira karena kita tahu Allah tidak pernah hadir di dalam kekerasan. Justru Allah hadir dalam kelembutan. Dan kelembutan itu yang nantinya juga menumbuhkan perhatian, sapaan, dan cinta kasih. Maka melalui pengalaman Nabi Elia hari ini, kita sungguh bergembira bahwa
pengalaman akan Allah ini yang membuat Nabi Elia sungguh setia, kendati dia sebenarnya juga dalam bahaya akan dibunuh oleh orang lain. Iya. Dan ini yang juga mengagumkan, para nabi dibunuh oleh masyarakat karena mereka mewartakan kebenaran. Dan Elia tetap setia. Dan dia ungkapkan motivasi utama adalah bekerja demi kemuliaan Tuhan. Tuhan. Lalu kita juga bisa lihat dalam bacaan pertama tadi bahwa tindakan kejahatan mereka cukup nyata. Iya. Membunuh sesamanya. Kemudian juga mereka sendiri akhirnya menghancurkan kenisah atau bait Allah. Itu berarti mereka sendiri sudah menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, justru dalam situasi semacam ini, Elia sadar dalam kekerasan Allah tidak hadir. Justru dalam situasi kekerasan itu, mereka sendiri tidak pernah mengalami rasanya kehadiran dan cinta Tuhan. Karena itu juga mereka mempunyai suatu pengalaman yang jauh dari Tuhan, akibatnya juga hati mereka jauh dari sesama. Betul. Itu yang membuat mereka juga mempunyai gerakan kejahatan dalam arti dengan gampang membunuh sesamanya. Tidak ada kasih lagi berarti di dalam hati mereka ya Romo ya. Bisa membunuh gitu. Ya benar, karena mereka dalam arti hidup dalam budaya kekerasan itu, lalu balas dendam itu yang menjadi pola pemikiran, pola hidup pada saat itu. Kita bisa melihat dalam Perjanjian Lama, iya, pola ini sangat jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Iya. Nah itu selalu mewarnai kehidupan mereka, karena itu juga akhirnya kita tahu mengapa kekerasan itu selalu ada, karena mereka merasakan kalau dendamku belum terbalaskan. Belum puas rasanya pasti. Itu yang terasa. Kemudian juga nanti berdampak pada keturunannya. Bahwa dulu nenek moyang saya dibuat sakit oleh kelompok yang itu. Nah ini yang membuat mereka juga akhirnya bertindak menyerang yang lain juga. Kalau begitu tidak akan ada habisnya ya Romo ya, dan tidak menjadi damai. Ya benar, selama Allah tidak dihidupi, mereka tidak merasakan sukacita, ketentraman, bahkan melihat orang lain sebagai musuh. Itu suatu suasana situasi yang pada saat dihadapi itu ya, oleh Elia pada saat itu. Kemudian Elia sadar, situasi ini harus dihentikan. Maka dia tetap menyerukan suara damai. Lalu mereka juga tetap, atau Elia itu tetap hadir untuk menyadarkan mereka. Karena itu juga ungkapannya cukup jelas bahwa angin ribut, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Gempa, Tuhan tidak ada. Tuhan juga. tidak ada. Api yang membakar, Tuhan juga tidak ada. Itu hanya sebagai bagi Elia gejala yang mempersiapkan kehadiran Tuhan, karena dengan bencana tadi manusia menyadari kerapuhannya. Manusia menyadari bahwa kekuatan dan pikirannya tidak bisa mengatasi kekuatan alam yang begitu dahsyat. Nah, dalam situasi semacam itu baru orang sadar membutuhkan Tuhan. Maka bagi Elia ini menjadi sarana katekese. Kekerasan yang ada itu sebenarnya hanya sarana untuk mendahului kehadiran Tuhan. Gempa dan sebagainya itu sarana alam yang menunjukkan kuasa yang dahsyat melebihi kekuatan manusia, tetapi di balik itu masih ada yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Nah, karena itu akhirnya Elia mengajak supaya semua orang itu tetap menghadirkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan selalu mencintai manusia, meskipun dalam situasi kesulitan. Tuhan juga mengampuni manusia. Nah, dari pengalaman diampuni itu juga muncul cinta kita kepada Tuhan. Dan juga dari pengalaman diampuni ini bisa mengampuni orang lain, karena orang lain juga membutuhkan
rahmat, kedamaian. Pengampunan, betul. Itu yang kita rasakan dari pengalaman Elia pada minggu ini atau hari ini bacaan ini. Gitu. Iya, Romo kalau dilihat ya, begitu Nabi Elia punya kesetiaan yang luar biasa ya Romo. Ya, benar. Di dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita sekarang bisa menjadi seperti punya sikap seperti Nabi Elia Romo? Hidup ini kan sekarang juga sulit ya Romo, banyak tantangan, banyak proses yang banyak kekerasan juga yang kita alami. Ya. Nah ini yang kita sadari seperti Elia, sebenarnya dia mewariskan iman yang begitu gigih dan kokoh, bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan damai. Dan damai itu kita temukan di dalam kehidupan kita dalam iman akan Tuhan. Maka juga pemazmur mengungkapkan, hanya pada Tuhanlah hatiku tentram, damai. Betul. Nah itu sesuatu yang akhirnya pemazmur melihat situasi seperti yang dialami oleh Elia ini. Bahwa situasi kekerasan memang ada, tetapi manusia menghendaki merindukan kedamaian. Dan hanya pada Tuhan hatiku damai. Nah, itu yang membuat Elia setia dan dia merasakan. Meskipun dia sendiri menghadapi situasi masyarakat yang mengalami kekacauan, kekerasan, dia tetap mencari Tuhan. Maka tadi kita lihat bahwa dia kembali ke Gunung Horeb. Ya. Tempat dulu Musa mendapatkan penampakan Tuhan. Dan dia ingin kembali bahwa tempat itu Allah hadir. Dia bisa menemukan Allah. Bisa menemukan Allah. Karena itu juga dalam bahasa kitab suci kita tahu gunung itu tempat yang tinggi, tempat kehadiran Allah. Nah itu kita sadari bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu perwayuan ada di gunung. Seperti di Gunung Horeb ini Musa mendapatkan perwayuan kehadiran Tuhan, juga 10 perintah Allah. Iya. Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya juga di Gunung Tabor. Iya, betul. Dan Yesus juga mengakhiri hidupnya di puncak Kalvari. Iya. Nah itu gunung itu tempat tinggi dalam bahasa kitab suci, tahtanya Allah. Karena itu tadi kita juga sadari dalam situasi yang sulit ini, Elia naik ke tempat Allah itu. Dan ternyata Allah berkenan dijumpai dan berkomunikasi dengan Elia. Karena itu juga dalam kehidupan kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan dan Tuhan bisa kita jumpai di dalam tahtanya. Tata Allah dalam hidup kita pertama doa-doa kita. Setiap orang berdoa pasti dijumpai Tuhan. Pasti Tuhan mendengar ya Romo. Pasti mendengar. Kemudian juga hati kita, hati nurani kita. Maka keheningan hati nurani kita itu yang juga membuat kita bisa mendengarkan, merasakan kehadiran Tuhan dalam cinta. Nah, ini yang penting dan perlu kita resapi bersama-sama. Ya. Kadang kalau di dalam situasi sulit, kita mau mencari Tuhan, kita berdoa merem, kita hanya mengungkapkan apa isi hati kita tanpa kita mau hening, mendengarkan Tuhan hadir dan merasakan Tuhan hadir dan berbicara sama kita ya Romo. Ya. Nah biasanya gini, kita berdoa pada Tuhan dengan pemikiran, pikiran kita, kebutuhan kita, itu yang kita paksakan pada Tuhan. Iya. Padahal doa itu, kita tanpa meminta pun Tuhan sudah tahu. Maka yang penting adalah membuka hati atas kehadiran Tuhan, bersyukur, kemudian rasa damai, rasa tentram akan mengalir dalam hati kita. Dan ini membuat kita juga nanti mempunyai jiwa dan semangat mencintai orang lain. Karena kita sendiri sudah merasakan, mendapatkan cinta dari Tuhan. Betul. Dengan demikian kita tinggal membagikan cinta itu pada sesama. Nah, juga akhirnya kita ketahui, meskipun ada tantangan, kesulitan, bahkan pengalaman tidak enak bersama orang lain, karena kita dicintai Tuhan, mengalami rasa pengampunan ini, kita juga gampang mengampuni orang lain. Betul. Karena itu juga kita mempunyai oase, ketentraman dari hati nurani kita. Iya, benar sekali. Jadi kalau benang merahnya adalah Allah tidak hadir di dalam kekerasan ya Romo ya. Tetapi bagaimana Allah hadir di dalam kasih dan kita pun harus menghadirkan kasih supaya Allah hadir dalam tindakan kita ya Romo. Ya benar. Lalu juga tadi kita lihat saat Allah menjumpai Elia tadi, sebenarnya Elia masih di gua di gunung itu.
Kemudian Allah memanggil, keluarlah dari situ, naiklah di gunung. Naiklah di tata Tuhan. Kan dia akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan juga kekuatan ilahi, maka dia semakin berani untuk mewartakan kebenaran di antara bangsa yang dalam situasi kekerasan tadi. Maka dengan perjumpaan bersama Allah itu, Elia mempunyai keberanian baru untuk kembali turun dari gunung itu, menjumpai masyarakat dan mewartakan damai sukacita hanya pada Allah. Itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam konteks. Maka bagi kita sekalian perlu menghayati iman kita dengan baik, karena iman itu akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Otomatis kita menghargai sesama seperti saudara sendiri. Benar. Nah, itu yang juga bisa kita lihat bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia. Maka kita juga menganggap semua orang, bukan menganggap, kita sendiri merasakan semua orang itu saudara kita. Betul. Perlu kita cintai, perlu kita terima, dan perlu kita dukung dalam kehidupan. Benar. Nah, Elia akhirnya juga turun ke masyarakat, tidak membedakan orang. Dia berjumpa dengan setiap pribadi untuk diterima, dicintai, dan diberi warta tentang keselamatan. Nah, dari situ juga akhirnya kita bisa lihat dampak dari pengaruh atau usaha Elia tadi, banyak orang bertobat dan juga mengembalikan kepercayaan kepada Tuhan itu dengan cara hidup menurut rencana Tuhan. Akhirnya misinya untuk mendapatkan keselamatan tercapai ya Romo ya? Ya benar, karena setelah itu akhirnya juga karya keselamatan dilanjutkan. Seperti tadi Tuhan meminta dia untuk mengurapi beberapa orang tadi, untuk melanjutkan karya pewartaan perutusan itu. Termasuk nanti Elia dilanjutkan oleh Elisa penggantinya. Nah, itu akhirnya dalam konteks ini karya untuk keselamatan, kebahagiaan tetap dilaksanakan, dan itu terus dilaksanakan sampai sekarang. Maka kita juga bisa melihat bahwa pewartaan para nabi itu hidup dalam pribadi setiap generasi, dan itu juga tetap dihidupi oleh kita. Maka kita juga dengan baptisan kita mendapat martabat nabi. Itu juga maksudnya kita mengenal rencana Tuhan, menghidupi dan mewartakan. Betul. Kita harus menjadi terang dan garamnya ya Romo ya. Ya benar, itu yang kita kembangkan dalam pengalaman kita, sehingga kita sendiri tidak ikut dalam situasi masyarakat yang kacau, tapi justru kita dengan keheningan, ketenangan, memberikan oase kesejukan. Betul, menghadirkan damai. Menghadirkan damai, cinta kasih, dan pengampunan. Itu yang dibutuhkan. Dengan demikian, tahap demi tahap kita juga bisa memutus rantai kebencian, dendam. Justru dengan cara cinta itu kita bisa mewarnakan budaya baru, yaitu budaya mencintai. Iya. Dan ini benar-benar harus dilaksanakan, dan menarik sekali Romo. Karena kebencian tidak mungkin kita balas dengan kebencian ya Romo. Kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Dan ini juga kita bisa melihat nanti dalam pengalaman iman kita, Tuhan menghendaki agar kita tidak membalas dendam, tapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam konteks itu akhirnya kebaikan itu dibutuhkan oleh semua orang. Betul. Dan kalau kita melakukan kebaikan, pasti didukung oleh semua lapisan. Dan semua orang membutuhkan itu. Ciptaan Tuhan, itu semua ciptaan Tuhan membutuhkan kebaikan. Benar. Nah, itu akhirnya kita sendiri meretas budaya kebencian, lalu juga ketakutan, justru kita menanamkan kepercayaan, dan di situ kita juga membuahkan kedamaian untuk semua orang. Untuk sekitar kita ya Romo. Sekitar kita. Luar biasa. Ini menarik sekali Romo. Kita akan merenungkan sesaat sebelum kita bahas untuk bacaan Injil ya Romo Blasius. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Blasius. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Blasius Sumario SCJ dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Blasius, kita kembali lagi pada dialog iman yang kedua. Kalau dalam bacaan Injil pada hari ini, Santo Matius menceritakan dan mewartakan apa, Romo? Terima kasih, Bu Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui warta keselamatan Injil hari ini, kita masih mempunyai benang merah berkaitan dengan bacaan pertama tadi, yaitu bahwa dalam suasana kekerasan hati, Allah tidak hadir. Dan juga dalam suasana kekerasan hati, itu cinta kasih juga akan hilang dalam hidup kita. Maka dalam konteks ini, yang mau ditanamkan oleh Tuhan Yesus adalah kemurnian hati setiap orang. Dan dari kemurnian hati itu kita juga bisa menyerap cinta kasih Allah maupun cinta kasih sesama, dan itu juga membuat ketenangan, keteduhan di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa lihat dalam bahasa rohani, keheningan itu menjadi bahasanya Allah. Oleh karena itu juga Santa Teresia Avila, dia ungkapkan, kalau kita mau merasakan kehadiran Allah, kita perlu masuk dalam keheningan. Nah, dalam keheningan jiwa itu juga akhirnya kita tahu bahwa Allah sendiri itu yang bisa berbisik dalam hidup kita. Maka juga dalam pengalaman-pengalaman kita semua melihat pentingnya meditasi dalam olah rohani kita, itu mengembangkan sikap hening di hadapan Tuhan. Hening hati kita dan kita tata pikiran kita. Itu baru kita bisa melihat sungguh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan jiwa kita, hati kita itu mencerminkan kemurnian dan juga kesucian. Dan bagi kita juga terinspirasi dari Teresia Avila tadi, kita juga bisa menumbuhkan cinta dan kesetiaan hidup dalam pribadi kita. Dan ini yang mau ditonjolkan Tuhan Yesus bagi kita adalah cinta dan kesetiaan. Cinta dan kesetiaan. Ya. Seperti tadi di bacaan pertama, Elia yang begitu setia ya, Romo. Ya, benar, dan betul. di bacaan kedua ada cinta. Ada cinta dan kesetiaan. Karena itu kita diajak untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang ada di dalam pribadi, lingkungan, dan juga komunitas kita. Iya. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk mempunyai hati yang suci, hati yang murni. Nah, ini susah nih, Romo, mempunyai hati yang suci dan kemurnian hati. Ya, benar. Nah, ini yang kita lihat, kita perhatikan. Dengan hati kan kita bisa mencintai. Betul. Lalu dengan mencintai kita menentukan pilihan. Seperti saya mau menjadi imam, itu karena saya mempunyai cinta kepada Tuhan, pada Tuhan dan sesama. Iya, betul. Maka saya memilih bentuk hidup tidak menikah demi kerajaan Allah. Bu Lucy juga dengan cinta memilih bentuk hidup untuk berkeluarga. Iya. Nah, semua pilihan itu bagi kita membutuhkan komitmen. Berarti didasari cinta Dan iman. Iman. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, sekarang yang juga bisa kita lihat dalam praktek hidup masyarakat ketika itu, perceraian nampaknya hal yang biasa dalam budaya Yahudi ketika itu. Iya, pada saat itu. Pada saat itu. Mengapa? Karena kita juga bisa melihat bahwa mereka itu mempunyai kedegilan hati. Keinginan mereka harus dituruti. Sebenarnya dalam tradisi dan budaya, dalam Taurat, justru yang ada hanya persatuan suami dan istri. Maka seorang suami, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Itu sebenarnya makna perkawinan. Iya. Tetapi karena ada bukan kebutuhan, tapi keinginan untuk menceraikan istrinya, maka mereka memaksa Musa untuk mengeluarkan surat cerai. Nah, karena itu akhirnya nampaknya menjadi budaya. Karena yang satu diberi, yang lain meminta.
Nah, seperti itu akhirnya menghilangkan citra hidup kita sebagai pilihan Allah. Lalu juga dengan situasi semacam ini, komitmen pilihan hidup itu diabaikan. Betul. Maka Yesus menarik mereka untuk kembali kepada pilihan, komitmen awal. Bahwa yang benar itu adalah pilihan awal. Nah, itu yang dasarnya cinta, juga dasarnya iman itu. Nah, di sini yang juga bisa kita lihat, kita perhatikan bersama-sama, perceraian itu selalu berkaitan dengan situasi kekerasan. Iya, benar Pasti. sekali. Pasti, tidak mungkin tidak ada kekerasan. Ya, kalau bisa bercerai pasti ada kekerasan ya Romo. Nah, ini yang juga bisa kita lihat bersama. Iya. Perceraian itu karena kekerasan yang membuat hati mereka nggak mungkin bersatu lagi. Nah, ungkapan-ungkapan teman-teman kita juga bisa kita lihat, kita rekam. Mengapa kamu bercerai? Saya nggak tahan lagi dengan suasana situasi kekerasan di dalam rumah tangga saya. Lalu dalam konteks ini akhirnya berkembang. Saya tidak mencintai dia lagi. Sesuatu yang bagi kita ironis. Iya. Awalnya ini sungguh ini pilihan saya. Mencintai dan ini pilihan saya. Bahkan kalau dipisah pun nggak mau. Begitu hidup dalam perkawinan, ini bukan pilihan saya lagi. Sesuatu yang kita lihat dalam suasana semacam ini, maka komitmen pada pilihan itu menjadi suatu tantangan istimewa. Lalu juga di sini kita bisa lihat bahwa kesetiaan pada pasangan akhirnya juga dihilangkan. Maka itu ada perceraian. Nah, situasi ini kan tidak menguntungkan bagi manusia sendiri, bagi kedua belah pihak dan juga bagi keluarga. Keluarga pastinya. Lalu juga di sini akhirnya bertentangan dengan rencana Tuhan. Iya. Karena sekali Tuhan itu memberkati, memberikan sakramen kepada kita, itu untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup. Seperti Tuhan memberikan sakramen pada saya untuk imamat, untuk selamanya. Untuk seumur hidup. Ya. Lalu juga Tuhan memberikan sakramen kepada Anda dalam perkawinan, itu untuk seumur hidup. Dan kita tahu kalau kita menuruti pilihan kita ini, hati nurani kita murni dan juga suci tadi, kegembiraan kebahagiaan akan mengalir. Dan kesetiaan itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Maka semakin hari kita juga semakin mencintai pilihan kita, mencintai kalau dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Iya. Nah, itu yang ditumbuhkan oleh Yesus. Maka dengan situasi yang ada tadi, Yesus ingin mengembalikan kepada kemurnian hati. Nah, yang juga bisa kita sadari, bisa kita perhatikan dalam pengalaman kita, dalam pemikiran kita biasanya hanya tindakan yang menjadi ukuran kita. Tapi Yesus lihat bukannya tindakan, tapi motivasinya. Karena misi itu kita ya Romo berarti ya. Motivasi itu harus dilihat, dikaji kembali. Dan motivasi itu ada dalam hati dan pikiran kita. Maka seperti tadi diungkapkan bahwa perselingkuhan atau percabulan itu bukan hanya tindakan seksualitas antara pria dan wanita. Yesus katakan, kalau kamu menginginkan dalam hatimu, kamu sudah berbuat zina. Sesuatu yang bisa kita lihat karena ini di sini sudah ada rencana. Iya. Dengan pikiran, dengan kehendak. Dengan melihat. Ya. Itu ada rencana dan itu kita juga tahu bahwa semua tindakan manusia itu bersumber dari pikiran, perasaan, dan itu dibuahkan pada tindakan. Maka Yesus mengajak kita untuk sungguh memurnikan hati nurani kita. Karena itu juga tadi sabdanya cukup keras bagi kita. Iya. Menginginkan orang lain itu sudah berbuat zina dalam hati. Maka itu bukan tindakan. Padahal baru ada di dalam pikiran aja ya. Nah, terlintas itu pun sudah dosa ya Romo. Nah, itu yang dikembangkan. Nah, ini kalau kita ingat itu, pasti kita akan terbebaskan dari dosa. Dan kita juga akan kembali pada komitmen pilihan hidup kita. Menarik kalau kita mencoba melihat dalam seksualitas Kristiani, itu seksualitas itu karunia istimewa bagi kita, setiap orang.
Lalu Allah mempunyai rencana, yaitu dengan seksualitas itu untuk mengembangkan kebahagiaan suami istri dan demi keturunan. Maka kalau seksualitas dihayati, dihidupi menurut rencana Tuhan ini, semua manusia itu bahagia. Lalu seperti kami memilih hidup tidak menikah demi kerajaan Allah, maka juga kemampuan seksualitas yang diberikan oleh Allah dihayati demi kemuliaan Allah, dalam arti tidak digunakan. Ini juga akhirnya membuahkan sukacita, kegembiraan dalam kehidupan. Ini juga membuahkan kesetiaan dalam pribadi kita. Betul. Nah ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita dengan seksualitas itu, Yesus mau mengangkat ini sebagai hal yang suci. Maka sakramen juga, perkawinan disebut sebagai sakramen. Sakramen. Sakral, suci, kudus. Untuk meneguhkan seksualitas suami istri dalam ikatan perkawinan itu. Ini membuahkan kesucian. Nah karena itu tadi kita juga bisa melihat seksualitas yang disalahgunakan itu dosa besar. Betul. Maka tadi Yesus ungkapkan, kalau orang bercerai atau menceraikan istrinya, itu membuat orang lain berzina dengan dia. Mengapa? Karena masih ada ikatan perkawinan. Kan perkawinan sekali seumur hidup tidak terceraikan. Iya. Nah itu yang kita lihat, kita perhatikan dalam pengalaman iman kita, maka Yesus tegas mengungkapkan, dan itu juga menjadi pengalaman bagi kita yang mengarahkan kita semua, bahwa seksualitas dikaruniakan Allah maksudnya suci, disalahgunakan untuk membuat dosa, juga kehancuran keluarga, kehancuran pribadi kita, kehancuran nama baik, sekaligus juga kemuliaan Tuhan. Nah yang kita lihat dalam konteks ini, maka Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk menghidupi seksualitas itu dengan benar dan baik, itu menjadi sumber berkat dan rahmat untuk kita sekalian. Betul. Romo, saya mau bertanya ya. Tadi intinya adalah bagaimana kita bisa mempunyai hati yang murni dan suci ya, Romo. Baik dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan yang kita pilih sendiri berdasarkan cinta. Tapi kan kita sebagai manusia yang lemah ya, Romo, kadangkala kelemahan kita ini juga bisa membuat hati kita tuh penuh dengan egoisnya kita, penuh dengan keserakahannya kita. Bagaimana kita supaya bisa membuang itu jauh-jauh untuk selalu berbenah diri, memurnikan hati selalu, karena kan perlu ada tiap hari ya, Romo ya. Bagaimana caranya, Romo? Nah caranya demikian, kita bersyukur bahwa dikaruniai cinta kasih. Lalu kita juga bersyukur bahwa Tuhan membimbing kita dalam pilihan-pilihan. Nah, selama ini kita memilih pasangan, saya memilih imamat, tidak serta-merta dalam proses yang lama. Maka akhirnya ngambil keputusan, inilah pilihan saya. Nah itu yang kita lihat, kita perhatikan bahwa kita bersyukur Tuhan telah menunjukkan, membimbing kita pada pilihan. Dan ini lagi yang membuat kita juga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Benar. Nah itu yang Yesus ungkapkan, bahwa kita dipilih oleh Dia. Iya. Nah kalau kita juga bisa melihat, imamat itu bukan imamat yang memilih saya yang memilih imamat. Maka yang saya kembangkan, saya hidupi menjadi sumber kekuatan, kesetiaan. Seperti Anda memilih suami. Memang saling memilih, tapi akhirnya yang menentukan Anda berdua. Betul. Nah, akhirnya itu kalau dihayati bukan dia yang memilih saya saja, saya juga memilih dia. Nah, itu saling setia, kekuatan. Jadi juga menjadi sumber kegembiraan, kebahagiaan dalam pribadi kita. Inilah yang memurnikan kita, hati kita. Ya. Sehingga juga dalam perjumpaan, dalam pengalaman, ada orang yang menarik bagi hati kita, bagi pribadi kita, baik secara fisik, atau cara hidup, atau juga kehidupan rohani, bagi kita menarik. Tapi kita akhirnya disadarkan, bukan saya yang memilih pilihan ini waktu itu. Bukan orang lain yang memilih pilihan ini, tapi saya. Tapi saya sendiri yang memilih. Nah, karena itu akhirnya kita diarahkan pada pilihan awal itu. Ini cara kita memurnikan hati kita, itu dengan lihat bahwa saya sudah memilih, meskipun dalam perjalanan berikutnya ada yang lebih menarik, kita tidak menuruti perasaan, keinginan itu. Tapi justru kita murnikan pada
pilihan awal itu. Ini juga menjadi sumber kegembiraan kita. Betul. Bahwa akhirnya kita terbebas dari godaan tertarik pada orang lain. Iya. Akhirnya benar. kita dibantu untuk menghayati pilihan dan panggilan hidup kita. Saya yakin semua orang dalam perjalanan hidup pernah merasa tertarik pada lawan jenis dan orang lain. Karena kan ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ya Romo ya. Ya tergantung merawatnya. Nah, Kalau kita mempunyai taman selalu dirawat setiap hari, pasti juga tumbuhnya tumbuh bagus. hijau. Maka juga demikian panggilan kita, pilihan kita, kalau selalu kita hidupi, kita bawa dalam doa, rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Betul. Maka ini justru pribadi kita yang menjadi daya tarik bagi orang lain. Iya. Bukan kita yang tertarik pada dengan orang lain. Nah itu kalau orang lain tertarik pada kita gampang mengarahkan. Aku sudah ada yang punya. Nah itu sesuatu yang akhirnya kita juga bisa memurnikan mereka. Iya. Ini dalam pergumulan pasti juga secara manusiawi daya tarik itu muncul dalam pribadi kita. Tapi kita juga diajak oleh Tuhan Yesus tadi memurnikan hati kita. Nah, dalam memurnikan hati itu akhirnya kita sendiri bisa menghidupi pilihan kita itu dengan kegembiraan, kebahagiaan. Ini menjadi kesetiaan bagi kita. Justru juga kita bisa membantu orang lain untuk setia dalam pilihannya. Itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita kembangkan dalam pengalaman hidup kita. Juga banyak teman-teman yang mengungkapkan, Romo saya bisa setia dalam perkawinan karena saya melihat para Romo itu setia dalam panggilannya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita lihat bahwa hidup kita yang kita hidupi dengan kegembiraan itu membuat orang lain juga menjadi inspirasi dan semangat ya. Iya benar itu. Maka juga keluarga-keluarga yang setia itu juga menarik bagi kita bahwa itu juga menjadi daya tarik bagi orang lain. Betul. Saya juga sering menjumpai motivasi teman-teman yang mau menjadi Katolik. Mengapa Anda mau menjadi Katolik? Terus terang Romo, saya kagum dengan keluarga Katolik. Suami, istri, orang tua dan anak bersama-sama jalan kaki ke gereja. Ada keakraban dalam keluarga. Ada kehangatan di situ, ada kasih tentunya. Nah itu tanpa kita sadari bahwa cara hidup kita memberikan warta dan inspirasi bagi orang di sekeliling kita ya. Nah itu yang akhirnya kita menghidupi panggilan itu juga dengan baik, dengan gembira. Betul. Kita mengalir begitu saja, ternyata orang lain ikut mempunyai semangat, ketertarikan. menjadi tertarik untuk bisa seperti kita ya. Benar. Itu juga sama, mengapa pemuda-pemuda dan pemudi menjadi imam dan suster atau biaran biarati. Karena melihat juga figur-figur yang gembira, bahagia dalam panggilannya. Itu menjadi daya tarik sendiri. Makanya bagi kita sungguh menghayati panggilan tadi dengan kemurnian hati, kita sediakan selalu gembira, akan selalu membawa damai pada orang lain, itu juga membuat mereka sendiri tertarik untuk juga bisa hidup seperti itu. Iya. Nah ini yang akhirnya kita juga bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tadi mengajak kita untuk mengarahkan hati kita pada kemurnian. Dan menghayati karunia-karunia itu secara benar dan baik, itu membuatkan sukacita, kegembiraan di dalam kehidupan kita. Iya, dan seperti yang kita tahu bersama juga ya Romo, bahwa gereja dimulai dari sebuah keluarga ya Romo. Ya benar. Romo bisa memberikan semangat dan peneguhan bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita. Mereka sedang menghadapi suatu masalah di dalam keluarganya. Dengan ayat yang ini sangat bagus sekali ya Romo, di mana memurnikan hati itu ada hal-hal yang penting supaya Tuhan hadir dan jangan pernah ada kekerasan. Ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita diajak Tuhan Yesus untuk pertama-tama menghidupi cinta kita. Lalu cinta itu juga terwujud dalam pengampunan. Maka salah satu bentuk cinta yang konkret bagi kita adalah kekuatan mampu dan mau mengampuni. Ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam perjumpaan dan pengalaman kita. Semangat mengampuni itu ternyata membuahkan sukacita istimewa bagi yang diampuni dan yang mengampuni. Nah, karena merasa diterima dalam segala kelemahan, didukung untuk berkembang. Lain kalau saling menyalahkan,
itu pasti akan selalu bentrok karena merasa diri paling benar. Padahal yang lain melihat juga kamu lemah dalam bidang yang ini, kamu lemah dalam bidang yang itu. Tapi baik kalau kita lihat bahwa tidak ada pribadi yang sempurna. Betul. Itu ungkapan Paus dalam salah satu surat untuk keluarga-keluarga. Nggak ada orang yang sempurna. Kita lahir bukan dari keluarga yang sempurna. Dan kita juga berkeluarga, bagi Anda berkeluarga tidak dengan orang yang sempurna. Saya juga berkomunitas dengan anggota-anggota komunitas yang juga tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan menjadi pemecah bagi kita. Justru ketidaksempurnaan itu menjadi bagi kita perekat untuk saling melengkapi. Ini antara lain juga salah satu hal yang bisa kita lihat, bisa kita kembangkan untuk membuat hati kita itu penuh sukacita. Maka baik kalau juga dalam keluarga maupun juga dalam komunitas biara maupun pastoran, jiwa dan semangat untuk saling menerima, saling mengampuni, dan juga saling melengkapi ketidaksempurnaan dengan kelebihan masing-masing, itu sesuatu yang menggembirakan. Dan ini juga membuat tentram satu dengan yang lain. Dan kita juga akan merasakan begitu kita dicintai, cinta kita semakin tumbuh dan berkembang. Seperti tanaman yang disiram pupuk begitu subur. Iya. Itu hanya dengan penerimaan dan pengampunan. Dan percayalah bahwa apa yang Tuhan pilihkan bagi kita untuk menyempurnakan kita ya Romo ya. Ya benar, kita diciptakan memang masing-masing punya keunikan. Iya betul. Punya kelebihan. Iya. Tidak ada yang sama. Iya. Bahkan anak-anak yang kembar pun ada keunikan masing-masing. Iya. Kan nggak persis sama. Maksudnya apa? Itu untuk saling mencintai, saling melengkapi. Benar. Ini kalau kita melihat talenta-talenta yang kita miliki, mengagumkan, dalam keluarga juga mengagumkan. Karena itu akhirnya juga setia pada komitmen pilihan tadi, lalu mengembangkan hati untuk saling mencintai, itu pribadi kita menjadi suatu pribadi yang lovable, layak dicintai dimanapun. Lalu ini juga akhirnya kita bisa mencintai semua orang. Iya, dan akhirnya kita menyenangkan bagi setiap orang ya Romo. Ya benar, itu yang kita kembangkan dalam pribadi kita sehingga hidup kita menjadi sumber berkat bagi yang lain. Betul. Nah, ini kegembiraan itu yang kita miliki menjadi sumber berkat bagi orang lain itu. Iya. Ini yang sungguh istimewa dalam kekuatan kita karena rahmat Tuhan ini, dan itu akhirnya juga menjadikan suatu kemuliaan bagi kita semua dan juga bagi Tuhan. Kita bergembira bahwa dengan perkawinan yang diberikan Tuhan untuk setiap manusia, keluarga-keluarga, itu sekaligus tindakan iman. Dan juga ibadah berarti Romo ya? Ibadah, tindakan iman. Sekaligus juga ini menuntut komitmen suami istri. Pilihan masing-masing itu. Dan kita juga diajak untuk memahami rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan pasti mempunyai rencana. Pasti mempunyai rencana untuk hidup kita. Juga pasti mempunyai rencana bagaimana kita bergembira dalam keluarga itu. Dan ini juga dengan keluarga kita itu menjadikan juga sumber berkat bagi orang lain. Maka di sini yang kita bisa lihat bahwa kehendak Tuhan dalam semua aspek kehidupan itu, ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga dan juga perlu kita pelihara. Karena juga dalam hal perkawinan, itu bagi kita sungguh menggembirakan karena pilar sosial yang cukup kuat. Suami istri bisa hidup bersama di tengah masyarakat karena ikatan perkawinan itu. Ini lembaga yang menjaga, menjamin cinta kasih suami istri tetap berkembang. Kemudian juga di sini menjadi pilar sosial yang diakui oleh semua orang. Tanpa ikatan perkawinan, pria dan wanita hidup serumah pasti ditolak masyarakat. Betul, dan itu disebut zina. Zina. Nah, sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa perkawinan itu memang ada ungkapan iman, persatuan cinta kasih, suami istri dengan janjinya di hadapan Tuhan itu. Kemudian juga ini menjadi pilar sosial yang diakui oleh masyarakat. Maka kalau kita menghayati perkawinan dengan baik, itu kita memberikan sumbangan kegembiraan, kedamaian di tengah masyarakat.
Lalu juga keluarga kita yang damai, yang bahagia, itu juga menjadi sumbangan bagi masyarakat untuk kedamaian yang didambakan semua orang. Maka juga beberapa orang kadang-kala konsultasi kepada kita atau sharing pengalaman, berbagi pengalaman, bagaimana menghayati, menghidupi kebahagiaan itu. Sesuatu yang bisa kita lihat dari lingkup sosial kita. Iya. Jadi intinya kita sudah hidup dengan pilihan kita sebagai suami dan istri harus senantiasa terus-menerus intim dengan Tuhan untuk memurnikan hati kita ya Romo ya. Benar. Sehingga kesetiaan itu selalu ada di antara kita. Ya. Dan kalau keluarga yang setia, berkatnya berlimpah loh Romo. Ya benar. Karena bagaimanapun juga keluarga yang setia kan hatinya itu merasakan Gembira, sukacita, tentram, betul, hening. Karena itu rahmat akan melimpah dalam pribadi kita. Betul. Nah itu Tuhan akan selalu melimpahkan rahmatnya karena begitu pribadi kita layak mendapatkan rahmat itu, rahmat berikutnya akan dilimpahkan. Karena yang kita terima itu sangat berguna untuk hidup kita. Iya. Ini yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan seperti yang Romo tadi juga bilang bahwa kita harus juga mengampuni. Nah mulailah dari keluarga, mengampuni jika ada salah satu yang salah ya Romo ya. Ya benar. Maka juga dalam pengalaman keluarga kita sebenarnya bagus kalau misalnya malam hari kita kumpul doa, bersyukur atas pendampingan Tuhan dalam perjalanan hidup setiap pagi dan sampai malam, pendampingan dalam pekerjaan, aktivitas dan belajar anak-anak. Lalu di situ kita juga bisa koreksi satu sama lain. Benar. Nah itu misalnya ibu melihat kesalahan dari anaknya, tunjukkan tadi ini nggak tepat loh dek, ini sebenarnya harus gini. Nah dengan diterima, ditunjukkan, dia akan wah ternyata saya juga diampuni. Nah itu akan ada semangat memperbaiki diri. Iya betul. Lain kalau kita salahkan, ini nggak tepat, nah itu akan tidak diterima, malah menjadi penolakan dulu ya Romo. Penolakan dan dia akan tanda petik benci, lama-lama jadi dendam. Dan itu tidak menunjukkan kasih ya Romo. Tidak menunjukkan kasih. Karena itu juga seperti Yesus tadi tegaskan, kita harus mengembangkan hati kita sebagai pengalaman cinta untuk Tuhan dan untuk sesama. Betul. Dan saya mau sharing juga bahwa di dalam keluarga saya juga sejak dulu sampai detik ini kita selalu melakukan doa yang bersama-sama sebelum menutup hari. Dan itu sangat membantu sekali Romo pada saat kita sedang bersih tegang atau kita sedang berada di dalam kesusahan, di dalam situasi apapun, di dalam doa itu kita benar-benar merasakan Tuhan hadir Romo. Ya benar. Kita juga bisa melihat dan meyakini ungkapan Santo Yohanes, Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, Allah hadir. Allah hadir. Maka juga dalam keluarga yang mengembangkan kasih, dalam komunitas biara yang mengembangkan kasih satu sama lain, Allah selalu hadir. Dan buahnya semua anggota merasakan sukacita, kedamaian, damai kebahagiaan. sejahtera. Lalu juga doa itu saat kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau Tuhan hadir, pasti berkatnya akan melimpah. Betul. Maka benar tadi ya bahwa orang yang mencintai itu mendapatkan berkat yang melimpah. Iya. Nah, itu yang kita lihat dalam pengalaman hidup dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak menuruti pikiran dan kehendak pribadi, justru memurnikan. Benar tidak itu pikiran saya menurut rencana Tuhan? Nah, itu akan menjadikan suatu sumber kegembiraan, kebahagiaan tersendiri bagi kita. Romo Blasius, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Sungguh luar biasa. Romo memberikan suatu warta sukacita bagi kita keluarga-keluarga ini khususnya. Bahwa kita harus selalu menghadirkan Tuhan dengan kasih. Ya Romo ya. Terima kasih ya Romo buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat yang terkasih, saya Angelica Luciana dan Romo Blasius Sumario SCJ mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Blasius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang kaya akan rahmat, kami bersyukur kepadamu, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami untuk membimbing kami keluar dari kesulitan. Dan Engkau juga selalu membimbing kami untuk mengembangkan hati nurani kami yang suci dan murni, menjadikan sumber berkat dan rahmat bagi sesama. Bantulah kami untuk
menghayati panggilan kami masing-masing, dan juga untuk menghayati cinta kasih kami kepadamu dan sesama secara murni dan benar. Dan juga karuniakanlah kegembiraan kebahagiaan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan keluarga kita sudah berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darahmu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersamanya, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, jadikan hatiku istana cinta.